Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau, podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Ada nih, kita kedatangan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu bersama Kak Nurul Safitri sebagai mahasiswa berprestasi, pemenang lomba esai tingkat nasional. Halo Kak Nurul. Boleh sama-sama dulu nih Kak, teman-teman kita yang ada di rumah. Halo, aku Nurul Safitri, merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang dan aku sekarang semester 5. Oke, semester 5 ya nih Kak. Mungkin pertanyaannya pertama nih, boleh gak sih Kak ceritain dulu gimana awalnya Kakak bisa tertarik mengikuti lomba esai ini? Awal menulis lomba esai itu di semester 3. Kenapa? Karena di semester 3 itu aku merasa hidupku monoton aja nih. Aku nggak berkembang, aku kurang produktif, cuma gini-gini aja. Jadi dari situ aku mikir gimana caranya aku berkembang di luaran sana. Oh, berarti dari adanya kegiatan tersebut bikin kegiatan Kakak tuh jadi bertambah. Iya. Kegiatan Kakak bikin jadi lebih sibuk lagi ya Kak? Iya. Oke. Boleh gak sih Kak ceritain gimana nih trik biar Kakak bisa belajar tuh fokus? Sebenarnya aku nggak bisa ngasih trik-trik ya, karena cuma satu sih, jangan malas. Kalau kita udah malas, ya itu menurut aku awal dari kegagalan sih. Apalagi nunggu mood. Kan kadang banyak Orang yang udah duluan. Iya. Nanti dulu deh. Kalau nanti terus kapan lagi? Oke, intinya tuh jangan menunda-menunda untuk belajar ya Kak ya. Boleh gak sih Kak? Bagaimana sih rasanya Kakak waktu pertama kali menang lomba esai? Oke, waktu pertama kali aku menang lomba esai itu di Sumawe, juara 3. Dan aku itu nggak nyangka ya, karena pertama kali ya diajak sama kakak tingkat. Rasanya itu terharu, bangga, dan nggak nyangka aja. Karena kan lawannya itu top PTN ya. Kapan itu Kak kalau boleh tahu tuh Kak? Tahun 2024 ya. Oh, tahun 2024 itu berarti first time Kakak ikut Iya. lomba. Kalau boleh tahu itu di mana Kak? Di Sumawe. Sumawe. Boleh gak nih ceritain lomba terakhir yang Kakak ikutin dan ceritain apa yang membuat Kakak paling berkesan di lomba terakhir yang Kakak ikutin ini? Oke, yang terakhir itu ada di bulan 7. Lomba di Malang yang ada itu Snosa Foundation, dan itu aku meraih silver. Dan terakhir bulan 10 ini aku lomba di Universitas Pembangunan Pajamuti di Medan, itu meraih best presentasi. Wow, keren banget. Itu juara berapa itu atau predikat aja yang berprestasi itu? Predikat ya? Hanya predikat saja. Oh, tapi itu udah keren banget sih guys, bisa mewakili kampus yang mungkin bisa mewakili Sumatera Selatan ya Kak ya. Sampai ke Medan loh guys. Oke, biasanya nih Kak, ide untuk Kakak menulis itu datang dari mana dan apa aja pengalaman pribadi isu sosial yang Kakak tahu dan hasil riset dari pihak lainnya? Kalau ide aku biasanya ngeliat di sekitar kita yang emang kita lihat setiap hari deh. Contohnya seperti aku ngangkat isu kenakalan remaja yang akhirnya menjadi anak sekolah itu putus sekolah ya. Yang kedua itu masalah sampah lingkungan di Sumatera Selatan. Oke, berarti Kakak mengenalkan dari isu-isu kita Gen Z ini ya Kak ya, yang lagi bener-bener lagi booming itu seperti kayak kenakalan sosial, terus banyak isu-isu lainnya ya Kak ya. Oke, kira-kira nih Kak, ada pola atau struktur tersendiri nggak sih Kak untuk Kakak sebagai penulis esai kompetensi ini? Yang pertama kita harus menemukan ide ya. Kita cari masalah, habis itu kita menyusun strukturnya, mulai dari latar belakang, isi, dan solusi yang kita tawarkan. Oke, satu lagi nih Kak, yang biasanya sering dipikirin sama mahasiswa itu gimana caranya bagi waktu antara organisasi dan gimana caranya bagi waktu untuk kuliah. Nah, itu penting juga ya, karena bagi waktu itu susah banget ya. Kadang kita harus rela begadang, rela
nyampingin yang sekiranya penting. Jadi kita harus bisa harus bisa memilih mana sih yang harus terlebih dahulu dikerjakan. Oke, berarti selagi kakak bagi waktunya dengan cara yang mana yang terlebih dahulu untuk deadline yang ditentukan ya kak ya. Oke, apa sih kak tantangan terbesar kakak selama mengikuti lomba tersebut? Tantangan. Ya pasti banyak gitu ya kak ya. Iya, itu banyak banget. Boleh gak ceritain contoh salah satu tantangan yang paling berat? Menurut aku tantangan yang paling berat itu ide sih, karena dari pengalaman sebelumnya itu banyak sekali ternyata ide-ide dari teman-teman luar sana itu luar biasa, dan kadang aku merasa kok ideku cuma gini aja ya, kadang pesimis duluan. Oh, pesimis itu adalah lawan pikiran yang paling mematikan gak sih kak? Gimana caranya kita lebih berpikir positif untuk melawan dari rasa pesimis itu, bener gak? Iya. Oke, selanjutnya nih, siapa sih kak sosok yang paling berpengaruh atau mendukung kakak selama perjalanan ini? Boleh gak diceritain? Kayaknya ini cerita panjang deh. Yang pastinya orang tua ya, dari keluarga itu benar-benar nyemangatin sih ketika aku lagi merasa capek dan lelah gitu. Pasti orang tua, ayah, ibu itu pasti selalu nyemangatin. Oh, sedih banget. Boleh tau kakak di sini ngekos atau tinggal sama orang tua? Kalau di sini aku sama tante. Jadi Sama tante. Oh, keren sih guys. Jauh dari orang tua tapi bisa mewakili kampus, bisa yang bahkan mewakili Sumatera Selatan, punya ide-ide yang lebih di luar nalar sih itu. Pertanyaan selanjutnya nih guys. Apa perjalanan paling penting yang kakak dapatkan dari setiap kompetensi yang kakak ikuti? Dari kompetensi ini sih aku jadi bisa nyusun argumen, kayak berpikir kritis, dan yang paling penting itu relasi ya sama pengalaman. Karena dari situ aku jadi punya banyak teman. Oh ya, ternyata di luar sana tuh ada loh yang lebih hebat dari kita gitu. Jadi diri sendiri tuh nggak merasa aku nih yang paling bisa gitu. Karena di luar sana itu masih banyak orang-orang yang bisa kita contoh sih. Oke, berarti banyak banget ya kak manfaatnya untuk mengikuti kompetensi-kompetensi ini. Contohnya kita dapat relasi, dapat wawasan yang benar-benar luas yang nggak cuma di LinkedIn aja. Terus juga bisa nambah power kita tersendiri nggak sih kak? Itu tuh untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin masih mahasiswa baru nih, patut nih dicontoh sama Kak Nurul. Mungkin bisa nih belajar sama Kak Nurul. Bisa nggak sih Kak di konten nanti? Boleh aja. Apa nih Kak saran untuk bagi kakak, saran untuk mahasiswa baru yang mau mengikuti lomba esai ini? Ada saran tersendiri nggak sih Kak? Atau trik tersendiri nggak sih Kak? Kalau saran kayaknya banyak ya orang-orang yang ngasih saran, tapi dari aku sendiri itu intinya jangan males sih, jangan menunda, jangan bilang nggak bisa. Kebanyakan orang itu aku nggak bisa, aku nanti Malesnya coba nggak sih Iya. Kak, mereka tuh yang berujung buat mereka tuh jadi nggak bisa. Iya. Menurut aku harus coba dulu sih. Masalah menang atau kalah itu nanti. Nah, benar itu guys. Menang kalah itu urusan belakang. Yang penting kita tuh mau mencoba dan juga mau terjun langsung di lapangan lah ibaratnya tuh kan. Benar gak sih Kak? Iya. Mungkin masuk di pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih Kak moto atau motivasi kakak yang selalu kakak pegang dalam setiap perjalanan prestasi kakak yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk adik-adik di rumah? Yang pastinya jangan lupa untuk selalu semangat belajar, jangan menunda, jangan malas. Intinya belajar, ayo belajar sama-sama, dan selalu belajar untuk ngembangin diri sendiri. Untuk Biar kakak sampai selesai aja ya nggak sih Kak? Oke, wah keren banget sih Kak pertanyaannya. Jawabannya hari ini mungkin cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Saya selaku podcaster pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh nggak sih Kak salaman apapun dulu? Boleh. Oke, salam anak hukum.